Shalom jemaat Tuhan, GW Katariso. Semoga hari ini kita dalam kondisi yang fit dan kita mau bersuka cita buat Tuhan. Amin. Kita mau datang pada Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita tundukkan kepala kita, mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tak pernah ada hentinya Tuhan, kasih dan setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami mengucap syukur untuk segalanya. Kalau sampai hari ini kami dapat beribadah padamu Bapa, itu semua karena kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Bapa, dalam penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan, banyak hal-hal yang luar biasa yang akan Kau sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami selalu pegang janji-Mu, bahwa kami tidak perlu takut sebab kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa yang kami sebut namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Kita mau bersuara bagi nama Tuhan, kita mau katakan Dia, Tuhan kita Yesus baik. Yes. Yes. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kita mau angkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yes, kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kita mau angkat tangan kita, Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Oh, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat nama tinggi. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan, amin. Kita naikkan pujian, bersorak. Kita naikkan pujian. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, Yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. amin Tuhan. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Kita nyatakan haleluya. Haleluya.
Kau batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. dari mula keselamatanmu, amin. yang menang kalahkan maut. Yes Tuhan, Penyelamat yang bangkit dan hidup. kita sama nyatakan Haleluya, haleluya, Engkau mulia. haleluya, 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 dahsyat berkuasa. sama-sama kita nyatakan yes. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, Bersorak, yes. majukan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeah. Yes. Kita mau nyatakan Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan yes. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kita mau nyatakan tempat perlindungan, tempat perlindungan, yes. gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan di tempat jamaah tinggi, amin. Kita mau datang pada Tuhan pada hari ini, kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Apapun permasalahan kita pada hari ini, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Apapun yang terjadi saat ini, kita percaya dan kita hanya berharap pada Tuhan. Satu-satunya penyelamat dalam hidup kita. Dan kita mau dekat padanya. Kita menaikkan pujian. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Amin Tuhan. Kita mau mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. Mari sama-sama kita nyatakan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Yes Tuhan. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam. Sekali lagi kita mau katakan, memandang wajah-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mengejar hadir-Mu Tuhan. Mengejar hadir, Mengejar hadir-Mu. mengejar hadir, Mengejar hadir-Mu. mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, sembah Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah penyelamat kami. Yesus. Kami berharap padamu. Kami berserah padamu. Kami mau serahkan hidup kami padamu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kaulah yang perkasa, mulialah nama-Mu Tuhan. Kaulah yang besar Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kami memuji Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
menyembahmu. Siapa yang percaya Tuhan, Engkaulah yang berkati kita semua pada hari ini. Dan sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Sungguh besar setiamu, Amin. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita mau lebih sungguh lagi datang pada Tuhan. Sungguh besar setiamu, Amin Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita mau naikkan pujian bagi nama Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku,
kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, berserah Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, berserah ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ini satu pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berserah di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhanlah perlindungan kami. Tuhanlah yang menjadi penolong dan kekuatan dalam hidup kami. Layaklah Tuhan, Engkau yang menerima segala pengagungan, puji-pujian, penyembahan kami. Kami percaya Engkau yang disirangkan karena kami umat-Mu. Memilih untuk kami beribadah kepada Tuhan. Membawa pujian penyembahan kami bagi-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau belajar dan diajar, dididik, dinasihati oleh firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah perkataan pernyataan yang datang dari Roh Tuhan saja. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, katakan shalom saudaraku. Senang sekali saya boleh menjumpai saudara melalui rekaman video ini. Tetapi biarlah hati kita tetap dengan segenap hati kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari buka Alkitab kita bersama-sama saudaraku di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita akan membacanya dari ayat yang ke-50 sampai 51. Sekali lagi, 1 Samuel 17 ayat 50 sampai 51. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Saudaraku, bangsa Israel pernah diperhadapkan kepada sebuah peperangan dengan orang Filistin, dengan seorang yang berperawakan besar seperti seorang raksasa yang bernama Goliat. Saudaraku, bangsa Israel menjadi takut, bahkan mereka menjadi kecut dan tawar hati. Mereka tidak berani menghadapi Goliat yang harus mereka hadapi itu. Saudaraku, di tengah-tengah kepemimpinan Musa, bangsa Israel juga pernah menghadapi orang-orang dari keturunan Enak yang juga berperawakan besar seperti seorang raksasa, dan mereka menganggap
dan melihat diri mereka seperti seekor belalang yang tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menghadapi orang-orang keturunan enak ini. Saya mau berkata, saudaraku, dengar baik-baik, di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali Tuhan izinkan kita menghadapi banyak raksasa kehidupan, banyak Goliat kehidupan. Tidak peduli siapa saudara, tidak peduli apa profesi saudara, apa yang saudara lakukan dan apa yang saudara kerjakan. Tuhan seringkali izinkan kepada kita untuk berhadapan dengan banyak raksasa kehidupan. Saudaraku, saat ini pun kita sedang diperhadapkan dan diizinkan Tuhan untuk menghadapi sebuah raksasa virus yang kita kenal dengan virus COVID-19, virus corona, yang membuat ada begitu banyak orang menjadi takut, menjadi tawar hati, menjadi stres dan depresi. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, bagaimana respon saya, bagaimana respon saudara menghadapi tentang hal ini? Apakah kita sama seperti orang-orang Israel yang menghadapi Goliat, membuat mereka tinggal dalam ketakutan dan kehilangan pengharapan seperti tentara-tentara Saul itu yang ditantang dan mereka bersungut-sungut seperti orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan Musa yang hendak melempari Musa dengan batu karena mereka menganggap bahwa mereka seperti belalang dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, saudaraku, kita mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya kita menjadi seperti seorang Daud. Bagaimana kita bisa menghadapi Goliat kehidupan kita. Bahkan Goliat COVID-19 yang hari-hari ini Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kita. Kita berhadapan dengan perkara-perkara ini. Yang pertama, saudaraku, mari kita coba lihat kembali dalam ayat yang ke-45 sampai 46 dari 1 Samuel 17 ini. Sekali lagi, saudaraku, 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah sebagai barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudaraku, hal yang pertama yang saya jumpai bagaimana respon saya, respon saudara. Di tengah-tengah kita diperhadapkan kepada sebuah raksasa kehidupan. Bagaimana di tengah-tengah kondisi hari-hari ini kita diperhadapkan kepada sebuah permasalahan besar, virus COVID-19 ini, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, mari belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, belajar untuk menaruh pengharapan kita, andalan kita hanya kepada Tuhan. Saudaraku, ketika Daud mendatangi Goliat, Daud tidak mendatangi Goliat dengan bawa pedang, dengan bawa senjata-senjata perang. Tapi saudaraku, Daud mendatangi Goliat sambil Daud berkata bahwa dia datang dengan nama Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Bahwa Daud mengandalkan Tuhan. Daud menaruh harapannya sama Tuhan. Daud melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidupnya. Jika kita datang dengan nama Tuhan, jika kita mengandalkan Tuhan, saya percaya, saudaraku, tidak ada satu raksasa kehidupan apapun dalam hidup ini yang memiliki kesempatan untuk menang melawan kita. Saudaraku, Daud memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan semesta alamlah yang menyertainya, sehingga Daud berani berbicara hari ini juga. Ya, bukan besok, saudaraku. Dia berkata dengan tegas, hari ini juga, bukan minggu depan. Ini menunjukkan tidak ada keraguan-raguan di dalam diri Daud sedikit pun.
dengan iman dan percaya, Daud berkata bahwa Tuhan akan menyerahkan orang-orang Filistin itu, bahwa Tuhan akan mengalahkan Goliat ke dalam tangan kuasanya. Saya mau berkata saudaraku hari ini dengar baik-baik. Yuk, di tengah-tengah situasi seperti ini, ketika kita harus berhadapan dengan sebuah raksasa kehidupan yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kita. Sebuah sakit penyakit, sebuah wabah yang begitu mengerikan dan menakutkan ini. Mari saudaraku belajar untuk terus tetap mengandalkan Tuhan. Dan taruh harapanmu kepada nama Yesus Kristus. Saudara, satu kali Daud berperang melawan orang Filistin. Dan Daud selalu bertanya sama Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Apakah aku harus mengejar mereka dan menyerang mereka? Dan satu kali Tuhan berkata, lakukan seperti apa yang kau minta. Daud menyerang orang-orang Filistin dan Tuhan berikan kepada dia kemenangan. Untuk selanjutnya saudaraku, peperangan selanjutnya di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5, Daud sekali lagi bertanya kepada Tuhan. Apakah dia harus menyerangnya orang-orang Filistin itu? Atau strategi apa yang Tuhan mau berikan? Ternyata Tuhan berkata jangan. Tetapi mereka harus berputar mengelilingi daerah itu. Sampai Tuhan memberi sebuah tanda dengan tiupan angin yang berbunyi yang menggertakkan daripada pohon-pohon kertau yang menjadi tanda bahwa mereka harus menyerang. Saya mau berkata saudaraku, Daud sama sekali tidak pernah mengandalkan pengalaman perangnya. Daud tidak pernah mengandalkan pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang menyertainya. Daud tidak pernah mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Tapi selalu Daud bertanya sama Tuhan, Daud selalu berdoa kepada Tuhan, Daud selalu menaruh harapan dan andalannya kepada nama Yesus. Oleh karena itu saudaraku hari ini saya mau ingatkan saudara sekali lagi, yuk belajar. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi, Tuhan perhadapkan kita kepada sebuah raksasa kehidupan ini. Untuk kita belajar menaruh pengharapan kita, menaruh andalan kita kepada nama Tuhan Yesus yang dapat diandalkan itu. Yang kedua saudaraku, bagaimana respon kita? Di tengah-tengah kita menghadapi raksasa kehidupan yang Tuhan izinkan, kita berhadapan dengan sebuah wabah virus COVID-19 ini. Yang kedua saudaraku, yuk coba kita lihat kembali pada ayat yang ke-36 dan 37 dalam 1 Samuel 17. Sekali lagi 1 Samuel 17 ayat 36 dan 37. Apa yang Daud katakan? Demikian firman Tuhan. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudaraku, yang kedua yang saya jumpai bagaimana respon saya, respon saudara, respon kita orang percaya seharusnya ketika kita diperhadapkan untuk menghadapi Goliat kehidupan kita. Yuk, mari miliki pandangan, mari miliki perspektif positif, memiliki pandangan, perspektif yang membangun hidup kita. Pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang membangun. Saudaraku, waktu barisan orang-orang Israel, termasuk Saul, memandang Goliat, melihat raksasa yang besar yang menakutkan itu, mereka melihatnya saudaraku sebagai sebuah sosok yang begitu menakutkan dan membuat mereka sangat tawar hati dan cemas. Tetapi tidak dengan Daud saudaraku. Kenapa? Karena Daud memandang dari sudut pandang yang berbeda. Daud memandang dari sudut pandang yang membangun dirinya.
Daud melihat Goliat sebagai orang yang tidak bersunat, sebagai orang di luar perjanjian Allah, orang yang tidak memiliki perlindungan Allah, bukan sahabat Allah, yang nasibnya sama seperti salah satu binatang buas yang pernah dibunuh oleh tangan Daud. Sedangkan Daud ada di dalam perjanjian Allah. Dia tahu dan dia mengerti bahwa dia adalah orang-orang perjanjian yang disertai Allah. Saudaraku, tentara Israel memandang Goliat sebagai raksasa yang tinggi besar, kuat, bersenjata lengkap. Akhirnya membuat mereka menjadi kehilangan pengharapan. Mereka melihat bahwa Allah seakan-akan tidak sanggup untuk menolong mereka. Sebaliknya, Daud memandang Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah yang maha besar, sehingga Goliat terlihat menjadi sangat kecil. Itulah sebabnya Daud memperoleh kekuatan, kuasa, dan keberanian untuk mengalahkan Goliat. Daud mengingat bagaimana di masa-masa lampau Tuhan telah menolongnya, bahwa Tuhanlah yang melepaskan dia dari cakar singa. Tuhanlah yang melepaskan dia dari cakar beruang. Dan dia percaya hari itu juga dia akan ditolong Tuhan lepas dari Goliat yang menakutkan itu. Sekali lagi saudaraku, perspektif positif Daud membuat dia yakin bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari tangan Goliat. Bukan dia yang berperang, tetapi Tuhan sendiri yang akan berperang mengalahkan Goliat itu. Saudaraku, hari-hari ini saya menjumpai ada begitu banyak orang-orang yang belum menghadapi secara total apa yang terjadi hari-hari ini. Tetapi sudah tinggal di dalam tawar hati, tinggal di dalam ketakutan dan kecemasan, yang membuat mereka menjadi orang-orang yang kehilangan pengharapan, tinggal di dalam keadaan yang sakit, yang lemah secara tubuh. Kenapa? Karena secara mental sudah ketakutan. Hari ini dengar baik-baik saudaraku, bukan itu kehendak Tuhan buat kita. Hari ini melalui mimbar ini saya mau menyatakan satu kebenaran firman Tuhan. Mari miliki sebuah perspektif, cara memandang, cara melihat yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tidakkah engkau percaya bahwa Allah yang engkau sembah adalah Allah yang sanggup untuk membebaskan engkau dari COVID-19 ini? Kalau Tuhan yang lampau pernah menolong saudara menghadapi begitu banyak persoalan kehidupan, begitu banyak tantangan kehidupan, tidakkah engkau percaya dan yakin bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah dalam Kristus Yesus juga sanggup untuk melepaskan kita dari COVID-19 ini? Karena itu saudaraku, mari miliki perspektif yang benar, miliki perspektif yang membangun, miliki pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan menghadapi tantangan Goliat kehidupan ini. Dan yang terakhir saudaraku, kita akan kembali kepada Alkitab kita di dalam 1 Samuel 17, kita akan lihat ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-47 saya akan bacakan. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudaraku, dengar baik-baik apa yang dinyatakan oleh Daud, supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan pedang dan bukan dengan lembing. Saudaraku, ini adalah sebuah kesaksian yang Daud nyatakan ketika dia mau maju berperang. Dia mau menghadapi orang-orang Filistin itu. Dan inilah sebuah keyakinan iman saudaraku yang seharusnya saudara dan saya miliki. Bahwa melalui kejadian ini, melalui apa yang Tuhan izinkan untuk kita berhadapan dengan raksasa kehidupan kita,
Kita harus berjalan di tengah-tengah wabah virus COVID-19 yang menakutkan ini. Ini biar menjadi sebuah kesaksian hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, kemenangan Daud menghadapi Goliat ini menjadi sebuah kesaksian yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Daud mau menceritakan bahwa bangsa Israel harus tahu bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Kesaksian ini juga saudaraku yang harusnya dimiliki oleh semua orang percaya. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Bahkan Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Tuhan yang membuat kita tetap dalam keadaan sehat. Semua Tuhan yang menjadikan kita baik. Dan itu menjadi sebuah kesaksian melalui hidup kita. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Oleh karena itu saudaraku, hari ini sekali lagi Tuhan mau ingatkan kita. Bagaimana respon saudara, respon saya. Ketika diperhadapkan kepada Goliat kehidupan. Sebuah wabah yang menakutkan di tengah-tengah zaman ini. Di tengah-tengah hari-hari ini. Mari miliki sikap seperti Daud. Sikap seorang pemenang. Biar kita punya respon yang selalu mengandalkan Tuhan. Menaruh pengharapan kita sama Tuhan. Kita percaya bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua saudaraku, mari miliki perspektif, miliki cara melihat, cara memandang, cara berpikir yang positif, yang membangun. Kita percaya saudaraku bahwa penyakit ini terjadi, Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kita, tetapi bukan untuk kita. Kita percaya bahwa kita diluputkan Tuhan. Seperti apa yang menjadi janji firman Tuhan. Sekalipun kita harus menyeberang sungai, tapi kita tidak akan pernah dihanyutkan. Sekalipun kita harus melewati api yang bernyala-nyala, tetapi api itu tidak akan pernah membakar kita. Kita akan melihat sekalipun 1.000 orang rebah di kiri kita, 10.000 di sebelah kanan kita, kita akan tetap tinggal teguh berdiri. Percayalah bahwa Tuhan yang pernah menolong engkau, Tuhan yang sama juga yang akan menyelamatkan kita dari virus corona ini. Karena itu saudaraku, mari miliki sebuah iman bahwa melalui kejadian ini akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan saat malam hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memperdengarkan firman-Mu bagi kami. Biar kami boleh memiliki sebuah iman, pengharapan, respon yang benar seperti Daud ketika harus menghadapi ujian kehidupan, menghadapi Goliat kehidupan yang Tuhan izinkan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menaruh andalan kami, harapan kami kepada nama Yesus. Bahkan biar kami memiliki sebuah iman, perspektif, cara pandang, cara melihat yang benar. Supaya kami tidak tinggal dalam ketakutan dan kehancuran. Bahkan biar melalui iman kami Tuhan, kami mau menjadi sebuah kesaksian bahwa Tuhan hidup, Tuhan menolong kami, Tuhan menyelamatkan kami. Mari kita angkat pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Katakan hidupku, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
penyertaanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Yesuslah perlindungan kami. Yesuslah kekuatan kami. Kami percaya Engkaulah Allah yang setia, yang tak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Yesus, Kau gembala kami yang baik, penolong, kekuatan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit. Kami sembah. Haleluya. Kami sembah. Yesus, kami percaya. Yesus, kami percaya. Haleluya, haleluya. Kaulah gunung batu perlindungan. Terima kasih, terima kasih. Hari ini saudaraku, firman Tuhan sudah diperdengarkan. Bagaimana respon saudara? Di tengah-tengah Tuhan izinkan saudara harus menghadapi sebuah Goliat kehidupan, sebuah wabah yang hari-hari ini begitu menakutkan, yang menggemparkan banyak orang. Mari miliki respon seorang pemenang. Biar kita boleh memiliki sebuah cara
yang benar di tengah-tengah kita harus menghadapi tantangan kehidupan ini. Terus andalkan Tuhan. Hari ini jangan pernah engkau ragukan Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau sedang lemah, katakan sama Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Aku tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Engkaulah gembala kami yang agung. Andalkan Tuhan. Taruh harapanmu sama Tuhan. Datang dengan nama Tuhan. Seperti yang Daud lakukan. Kau akan memperoleh kekuatan. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Miliki perspektif, cara melihat, cara berpikir, cara memandang yang benar, yang positif. Biar sungguh-sungguh pengalamanmu di masa lampau, bagaimana tangan Allah telah menolong engkau dalam segala masalah. Tangan Tuhan yang sama, yang sanggup untuk menolong engkau. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Tuhan yang menolong Daud untuk mengalahkan singa dari cakar beruang. Tuhan yang sama yang mengalahkan Goliat. Tuhan yang sama yang akan menolong saudara dan saya. Biar setiap kejadian dalam kehidupan kita itu boleh menjadi sebuah kesaksian yang hidup dan memuliakan Tuhan. Melalui hidup kita akan boleh menyatakan kepada dunia ini bahwa kita punya Allah yang hidup. Allah yang sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kita. Sekali lagi mari kita berdoa. Hamba-Mu mau berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu. Mereka yang hari-hari ini sedang mengalami ketakutan, stres, depresi. Bahkan mungkin mereka yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Mereka sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong kami. Kami lemah, tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Lawat setiap umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu. Setiap pribadi Tuhan jamah kami. Tuhan pulihkan hidup kami. Kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati oleh firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya, katakan amin. Di akhir acara ibadah kami saat hari ini Tuhan, buat penyerta pimpinan Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati setiap kami orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Puji-pujian kami boleh menjadi satu dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kebenaran firman-Mu hari ini kembali mengingatkan bahkan meneguhkan hati kami untuk kami tetap percaya, mengandalkan Tuhan, menghadapi Goliat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami. Kami umat-Mu bersatu hati berdoa untuk Indonesia. Tuhan tolong bangsa kami di tengah-tengah wabah virus corona yang melanda Indonesia. Tuhan tolong Indonesia. Tuhan memberkati pemerintahan kami. Tuhan memberkati semua pihak yang berusaha, yang sedang bekerja untuk menangani virus corona ini. Biar Tuhan sering menaruh kemampuan,
menaruh hikmat atas mereka, sehingga mereka dengan bijaksana bisa menanggap dengan baik setiap persoalan yang terjadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mari Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Biar Tuhan luputkan bangsa kami. Semakin banyak korban yang berjatuhan, melainkan Tuhan tolong bungkus setiap kami. Khususnya anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu, tutup bungkus kami semua dengan perlindungan dari tempat maha tinggi. Kami percaya kami ada dalam penjagaan yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa biar Tuhan menyertai dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan, di tengah-tengah keadaan seperti ini Tuhan, kami hanya mengandalkan Tuhan, Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang berperkara dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang akan terus berikan kami tetap bisa eksis, survive, tetap dengan baik. Kami percaya pertolongan Tuhan menyertai hidup kami dan memberkati usaha pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap usaha pekerjaan, setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di GBI Katarizo ini. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan berkati. Tuhan menolong setiap usaha anak-anak-Mu. Di tengah-tengah goncangan dunia, ekonomi, resesi dunia ini Tuhan. Akibat COVID-19 ini Tuhan menolong anak-anak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga umat-Mu, jemaat-Mu. Berikan damai sejahtera, sukacita Allah turun di tengah-tengah rumah tangga anak-anak-Mu. Kami dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, terpelihara di dalam pemeliharaan Tuhan. Keluarga kami tetap keluarga yang berbahagia di tengah-tengah segala kondisi. Kami tetap bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Ku bersyukur Bapa, Dan pujian ini ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.